Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ananda Supriyatna atau biasa dipanggil Pak Anan, ya. Bapak wali kelas di kelas 4B dan Bapak juga mengajar TIK dan bahasa Sunda di kelas 4A dan di kelas 4C juga. Jadi di kelas 4 A, B, dan C belajar bahasa Sunda dan TIK nanti dengan Bapak, ya. Bagi yang belajar TIK pertama sebelum bahasa Sunda di kelas A dan di kelas C, Bapak perkenalkan sekali lagi, nama Bapak Ananda Supriyatna, ya. Bisa dipanggil Pak Anan. Oke. Di kelas 4 ini pembelajaran TIK itu ada tidak banyak, hanya ada beberapa kalau dilihat dari buku. Nah, kita menggunakan bukunya ini, ya, buku informatika untuk kelas 4 dari penerbit Erlangga. Nah, ini buku paket yang kalian dapat di sekolah, ya. Nah, untuk di semester pertama ini, ada 2 bab atau 2 pelajaran. Yang pertama, pelajaran 1 itu membuat animasi, mengedit gambar, dan membuat poster. Pelajaran 2, etika dan keamanan berinternet. Oke. Nah, yang akan kita pelajari sekarang hari ini itu pelajaran 1, membuat animasi, mengedit gambar, dan membuat poster. Tapi tidak semuanya sekarang dipelajari, ya. Kita akan pelajari sedikit-sedikit. Nah, untuk hari ini Bapak akan menggunakan video ini sebagai pengantar untuk kalian, ya. Kalian bisa simak video ini. Nah, nanti kalian bisa juga dibuka buku paketnya, dipelajari, ya, sesuai dari nanti arahan dari Bapak. Kalian belajarnya di bagian mana? Kalian nanti bisa membuka mulai dari halaman 1. Oke? Bapak akan bacakan dulu. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, untuk pembelajaran pertama ini atau pelajaran 1 di pembelajaran TIK ini kita akan belajar membuat animasi, mengedit gambar, dan membuat poster. Nah, kalian pasti pernah nonton film animasi, ya, film kartun ataupun film-film animasi yang gambar bergerak gitu, ya. Mungkin kalian pernah nonton Tom and Jerry atau SpongeBob, atau yang sekarang apa ya, Shiva mungkin yang naik sepeda itu, atau Tayo, mobil Tayo, atau yang lain-lainnya lah, ya. Banyak film-film animasi. Nah, apakah kalian pernah melihat poster film animasi? Mungkin ini film animasi yang ada di bioskop, misalkan contohnya ada film ini Frozen, ya, film Frozen. Nah, biasanya di depan bioskopnya itu ada posternya gitu. Nah, tahukah kalian sebenarnya film animasi dan posternya itu dibuat atau alat yang untuk pembuatnya itu dibuat di komputer, ya, diedit menggunakan komputer, ya, dibuat dan diedit menggunakan komputer. Nah, dan sekarang kalian juga bisa membuat animasi dan poster sederhana, ya, tidak yang rumit seperti di film itu. Kalian bisa belajar membuat animasi dan poster sederhana di komputer bagi yang mempunyai, ya. Kalaupun tidak, kita tetap belajar saja. Kalau misalkan ada yang tidak punya komputer, tidak apa-apa, kita tetap belajar saja, ya. Belajar karena ada kan materinya di sini di buku paket ini, dan kita akan pelajari sebenarnya bagaimana sih membuat animasi itu. Setidaknya kalian akan memahami membuat animasi itu secara sederhananya seperti apa, gitu, ya. Tahapan-tahapannya itu seperti apa, dan kesulitan-kesulitannya itu seperti apa. Tapi yang akan kita pelajari tidak terlalu sulit, ya, sangat mudah dan sederhana. Tapi nantinya kalian mau mempraktekkan boleh, tidak pun ya tidak apa-apa. Yang penting kalian paham dengan materinya yang ada di buku ini. Oke. Nah,
Membuat animasi dan poster itu menggunakan program atau software atau aplikasi lah kalau di HP ya. Itu ada aplikasinya tersendiri. Tuh. Nah, kita lanjut di halaman 2. Di sini ada peta konsep. Kalian nanti bisa baca. Nah, Bapak akan coba terangkan dulu maksud peta konsep ini seperti apa. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu dapat digunakan untuk beberapa hal. Ada membuat animasi, mengedit gambar, dan juga membuat poster. Oke. Nah, untuk membuat animasi, untuk animasi sederhana khususnya, kalian bisa menggunakan Microsoft PowerPoint, dan ada aplikasi atau software TubiTube ya, TubiTube di sini ditulisnya. Nah, sedangkan untuk mengedit gambar bisa menggunakan Microsoft Word. Nah, itu aplikasi atau software yang bisa mengedit secara sederhana. Tapi ada juga software-software lain yang memang khusus untuk editor foto. Misalkan ada Photoshop ataupun ada apalagi ya, kalau di handphone itu biasanya banyak, ada Snapseed, ada Photoscape dan lain-lain. Itu mungkin kalian kalau untuk edit-edit gambar sepertinya, untuk mengedit gambar sepertinya kalian mungkin ada yang pernah membuat edit-edit gambar itu ya di handphone ya. Tapi yang kita akan pelajari ini untuk mengedit di Microsoft Word. Selanjutnya membuat poster, ada menggunakan Microsoft Word. Nah, ini yang biasanya buat ngetik, itu juga bisa untuk membuat poster ya. Biasanya kalian misalkan mengetik tugas atau gimana, atau orang tua kalian mengetik tugas, kalian bisa menggunakan Microsoft Word ini. Oke, selanjutnya di sini ada, nah untuk sekarang yang akan kita pelajari ada di halaman 3 sampai halaman 4 ya. Sedikit saja, yang penting kita belajar ya. Membuat animasi. Nah, gambar gerak disebut juga animasi ya. Kamu dapat membuat animasi di komputer. Nah, animasi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu animate yang artinya menghidupkan. Nah, jadi maksud animasi itu gambar yang asalnya gambar yang diam itu dihidupkan. Jadi kenapa disebut animasi itu seperti itu. Nah, film animasi adalah film yang dibuat dari sekumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga tampak bergerak. Ya. Nah, pada awal penemuannya, nih awalnya dulu film animasi itu dibuat dari berlembar-lembar kertas yang kemudian diputar hingga muncul efek gambar bergerak. Misalkan gini, ada di sini misalkan kalian buat gambar. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, ini kan seperti bergerak ya. Padahal ini kan gambarnya yang gambar diam itu di setiap halamannya. Nah, kira-kira sederhananya seperti itu. Kalian juga bisa mungkin nanti mencari gitu ya sejarah pembuatan film animasi gitu. Untuk pengetahuan kalian itu boleh. Nah, selanjutnya, nah ini ada banyak program untuk membuat animasi. Nah, yang kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah membuat animasi secara sederhana menggunakan program Microsoft PowerPoint yang biasanya digunakan untuk presentasi. Nah, kita sebenarnya bisa juga membuat animasi di sini. Ada PowerPoint dan TubiTube. Cobalah kalian memindai kode QR di samping. Nah, ini ada QR code-nya. Nah, ini bisa kalian scan ya, bisa kalian scan untuk melihat contoh video animasi. Di sini ada animasi kupu-kupu. Untuk men-scan-nya kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian ya. Ada, cari saja aplikasi barcode scanner atau untuk men-scan ini ya. Nah, untuk cara membuat animasinya itu, sebelum membuat animasi dengan komputer, langkah pertama itu adalah membuat papan cerita atau disebut dengan storyboard gitu ya. Ada storyboard. Nah, apa yang dimaksud dengan storyboard? Storyboard adalah gambar-gambar yang disusun berurutan sebagai rencana pembuatan animasi atau video. Nah, storyboard itu misalkan kalian mau membuat video bergerak dari sini nih, dari sini terus ke sini. Nah, itu ada storyboardnya. Karena kan berupa dari gambar-gambar.
Pertama gambarnya satu di sini, misalkan. Nanti gambarnya di sini, terus di sini, terus ketutupan. Nggak, bercanda. Dari sini ke sini. Nah, itu kan ada 3 gambar misalkan. Nah, itu ada storyboardnya itu di situ, papan ceritanya. Jadi gambar yang asalnya diam, gambar yang asalnya diam itu nanti terlihat bergerak. Itu yang disebut dengan animasi, oke? Nah, mengapa kita perlu membuat storyboard terlebih dahulu sebelum membuat animasi? Nah, tujuannya itu pertama sebagai rencana awal pembuatan animasi. Misalkan seperti tadi yang Bapak sampaikan, misalkan mau membuat ada bulatan dari sini sampai ke sini. Nah, itu menggunakan storyboard itu. Yang kedua, mempermudah pembuatan cerita dan proses pembuatan animasi. Tentunya kalau sudah ada rencananya, misalkan seperti kalian mau mau belajar gitu ya, kan direncanakan dulu pagi belajar apa, siang belajar apa, sore belajar apa, nanti supaya rapi gitu. Yang ketiga itu memperjelas cerita yang akan disampaikan dalam animasi. Nah, supaya cerita yang disampaikannya itu tersampaikan dengan jelas karena ada storyboardnya, ada langkah-langkahnya, langkah ceritanya seperti itu. Oke? Di sini ada mari mencoba. Kamu akan berlatih membuat animasi kupu-kupu yang sedang terbang. Sebelumnya, buatlah storyboard gerak kupu-kupu tersebut. Kamu dapat menggambar kupu-kupu, selanjutnya menentukan arah terbang kupu-kupu. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh. Ini contoh storyboard ya. Contoh storyboard. Di sini asalnya kan kupu-kupunya di sebelah sini. Nah, tanda panah ini merupakan disebutnya petunjuk gitu bagi kita yang membuat animasi nantinya. Oh, asalnya di sini nih kupu-kupunya, nanti ke tengah lalu ke atas. Nah, itu storyboard itu seperti itu. Oke? Nah, mungkin yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Seperti yang Bapak bilang tadi, pembelajarannya nggak banyak, jadi mungkin hanya Bapak akan sampaikan seperti yang penting kalian nanti baca. Di sini ada pengertiannya, kalian bisa dihafalkan, dipahami apa itu animasi. Karena untuk ada penilaian juga ya, ada penilaian pengetahuan kalian. Oke, mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan sekarang. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Bukan episode. Ketemu lagi nanti kita di pembelajaran selanjutnya, oke? Pembelajaran kedua nanti kita akan mempelajari membuat animasi dengan Microsoft PowerPoint. Oke? Nanti Bapak pikirkan dulu ya. Nanti mencontohkan ke kalian itu seperti apa. Mungkin Bapak akan buat semacam video tutorial. Ya, doakan saja nanti Bapak bisa membuatnya. Oke? Untuk saat ini, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.